uang panai ini kan digunakan untuk resepsi Iya. di masyarakat kita ini. Iya. Nah, Tapi sebenarnya yang aslinya bagaimana itu, Pak? Yang kita lihat bahkan menurutku sudah ada pergeseran Ya. yang lebih parah karena sudah ada standar harga. Ya. S1 berapa, sudah S1 haji berapa. Apakah dokter, Apakah bagaimana dokter? wajahnya, Ya. bagaimana keluarganya. Betul. Itu kan bergeser. Hmm. Bangsa kaya tadinya ini uang panai sebagai bentuk penghormatan, sekarang dijadikan sebagai ajang gengsi. Ajang gengsi, bahkan kasarnya orang bisa sebut Gagar Uang Panai ini terkesan kita jual anak, ya kan? Ya, seolah-olah perempuan itu jadi komoditas Betul. yang dieksploitasi karena campur tangan dari keluarga. Makassar, kota yang sangat kaya akan budaya dan tradisi. Tapi jujur saja, ada sedikit kebingungan di kota yang begitu saya cintai ini. Tentang uang panai. Tradisi luhur ini penuh penghormatan, tapi banyak kita lupa tentang keluhuran uang panai. Bisakah kita kembali ke fitrah panai? Mengingat baiknya kemampuan kota ini dalam membaca dan menghayati pengetahuan, rasanya Makassar bisa. Pelan-pelan saja, dalam langkah yang enteng, ringan, tapi berbobot. Halo teman-teman, apa kabar Ki? Sekarang saya berada di Pantai Losari, pantai yang terletak di sebelah barat kota Makassar. Dan tentunya pantai ini menjadi ikon utama kota ini. Dan ini titik yang pas untuk mengawali perjalanan kita yang enteng, ringan, tapi berbobot. Saya Zakaribo, ini Makassar, selamat datang di Authenticity District. Bicara soal budaya dan kebesaran Makassar, kayaknya kita mulai dari hal yang paling fundamental dulu. Perkara perut. Saya akan ajak kalian menikmati makanan khas Makassar, coto. Ayo kita kupanakukan. Banyak yang meyakini coto sebagai makanan berkuah paling tua di Nusantara. Menurut beberapa rujukan, coto Makassar konon telah ada sejak kerajaan Goa, tepatnya sekitar 1538 Masehi. Pada masa itu, coto merupakan hidangan khusus bagi kalangan istana kerajaan Goa yang dulu berpusat di Sombaopu, wilayah selatan kota Makassar. Coto selalu menjadi hidangan istimewa ketika istana menerima tamu istimewa atau menggelar ritual adat. Versi lain menyebut coto Makassar adalah pengabdian rakyat jelata kepada kerajaan. Para jelata membuat dan menyajikan coto Makassar untuk diberikan kepada para pengawal kerajaan sebelum bertugas menjaga kerajaan di pagi hari. Saya pesan janda tak berperasaan. Jantung daging tidak pakai hati. Oke. Baiklah, sekarang saya lagi ada di warung coto Haji Daeng Sangkala. Ini warung coto yang terkenal karena legend, teman-teman. Dan cotonya sudah ada langsung di depanku. Saya sebenarnya sudah pernah makan di sini, tapi lama sekali nih. Dan hari ini saya makan lagi, saya akan jelaskan bagaimana rasanya. Kita ke kuah dulu. Panas. Kurang lengkap kayaknya kalau kita tidak kasih sambelnya. Oh ya, saya pernah dengar-dengar katanya sambal coto itu ada pengaruh dari Cina juga karena katanya itu ada campuran tauconya, kita tidak tahu. Mungkin yang lebih ahli, yang lebih tahu ya. Saya mau fokus ke makannya saja. Oh ya, jadi kalau misal mau pesan, biar lebih mudahnya, itu kalau pesan coto bisa disingkat-singkat. Misal, Kak, saya mau janda, jantung daging. Boleh.
Kak, saya mau janda tak berperasaan, jantung daging tidak pakai hati. Boleh, itu bebas, terserah Anda. Woi, ketupat lah. Pisaunya, oh ini ada yang kedua. Untuk bumbunya itu saya dapat bocoran katanya terdiri dari 40 rempah. Cuman rempah-rempahnya apa saja saya tidak tahu karena saya juga tidak mengerti soal bumbu. Intinya coto ini rasanya luar biasa karena memang ini adalah coto yang pertama kali ada di Kota Makassar. Ini coto Haji Deng Sangkala. Kita ke parunya. Parunya empuk teman-teman, mungkin sapinya isapnya rokok kelas melnya. Untuk yang nanya bedanya soto dan coto itu apa? Kalau soto kan dari daging sapi, ini dari daging capi. Pokoknya saya berani bilang coto ini adalah makanan khas daerah yang memang benar-benar beda dari segi kuah, dari segi isian. Untuk isian memang empuk, entah itu ada olahan sendiri atau memang punya teknik sendiri dalam pengolahan bahan-bahannya, saya tidak tahu. Mungkin kita bisa sebentar langsung tanyakan ke yang punya, teman-teman, punya coto. Saya habis makan coto otak, pedis-pedis. Paling enak kan merokok-merokok setelahnya. Iya. Tadi tuh saya makan coto otak memang beda dengan coto-coto yang lain yang pernah saya makan. Mungkin Om bisa kita ceritakan dulu bagaimana sejarahnya nih coto Deng Sangkala. Ya. Saya kebetulan sebagai menantu dari Haji Fatauddin, anak langsung dari Haji Deng Sangkala. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit. Boleh. Coto Deng Sangkala itu dimulai pada tahun 40-an. 40-an? Iya. Sebelum merdeka berarti? Iya. Oh iya. Itu dikelola langsung sama orang tua Haji Deng Sangkala, namanya Deng Sali. Itu awal mulanya belum menggunakan tempat. Maksudnya Coto keliling? iya. Oh iya. Masih coto keliling. Iya. Dia dipikul. Pada awal tahun 50-an, inisiatif dari anaknya untuk mematenkan menggunakan tempat. Awal dibuka itu di Ranggong Tengah. Ini coto Haji Deng Sangkala bertotal sudah berapa tahun berdiri, no? Pasang nama dia kurang lebih karena dia kan mulai tahun 50-an. Iya. Itu kalau dihitung sampai sekarang itu sudah ya, 70 Tahunan. iya 70 tahunan. Sampai ke saya. Kita ini regenerasi ke Saya keempat. keempat. Iya. Sali, Oh. Deng Sangkala, saya punya bapak Haji Fatauddin, Iya. itu ke saya. Berjalan dengan coto Haji Deng Sangkala. Dulu kan Haji Deng Sangkala punya banyak pegawai. Jadi masing-masing pegawainya itu ada paham dengan bumbunya. Iya. Makanya ada sebagian juga yang membuka coto. Om, tapi sebenarnya yang bikin Saya bisa potong dulu. Kayaknya enak kayaknya saya. Wih, boleh Om. Boleh? Iya. Kalau Om mau pesan juga silakan nanti saya traktir. Om, tante lah. Karena tante ini kan mungkin yang bagian dapur. Sebenarnya kenapa kuah dari coto itu kental? Apa ya? Ada bumbu rahasia aku ya. Bumbu rahasia? Iya, yang tidak boleh. Oh, tidak boleh dibocorkan. Iya, kalau dibocorkan bukan Iya, rahasia lagi tuh betul. tante. Iya. Jadi ada berapa banyak tante itu sebenarnya rempah-rempahnya? Ada 40-an itu. 40. Jadi kalau kurang satu enggak jadi coto. Betul. Jadi coto. Oh, jadi itu alatnya coti. juga. Ya. Rampa patang pulo, Rampa rampa patang- kering. Oh, Iya, itu iya. ada alatnya. Itu bukan blender, nah dipakai.
Diapakan itu rempah? Ditumbuk Ki. Oh masih Pakai sampai alat sekarang itu tradisional tetap? Kak, iya. Jadi kita ini masalah bumbunya juga, rempahnya juga, itu kita nggak boleh menggunakan alat modern. Om, untuk olahan daging mungkin Om. Itu ada nggak sih maksudku? Kenapa bisa seempuk itu? Dan jeruan-jeruan juga kenapa bisa seenak itu? Apakah rempahnya memang diolah dari awalnya atau hanya sekedar untuk kuah atau bagaimana itu Tante? Cara masaknya. Iya. Ada kan biasa orang itu asal masak Ji. Asal masak. Biasa. Dia keras kalau kok. salah. Iya. Aduh. Toh? Kalau saya tidak. Pas airku mendidih, pokoknya mendidih betul itu air. Masak. Mendidih lagi, bumbui lagi. Rahasia ini bumbunya nah. Ternyata seribet itu. Iya. Om, tapi saya pernah dengar cerita katanya coto itu makanan khusus para bangsawan dulu. Ya, awal mulanya itu mungkin tahun-tahun 20-an, 30-an. Iya. Iya, itu coto memang diperuntukkan bangsawan, zaman-zaman kerajaan. Nah, cuman inisiatifnya memang Deng Salib itu bagaimana caranya rakyat bawah menikmati daging. Oke. Makanya dia buat inisiatif untuk membuat coto untuk kalangan bawah. Oh iya. Ya, dengan memanfaatkan isi-isi dalam. Jeruan. Soalnya kalau isi-isi yang enak-enaknya Iya. itu untuk bangsawan, Oh, oke. daging-dagingnya. Makanya isi-isi dalamnya itu dibuat coto untuk kalangan bawah. Seperti Oh. itu. Jadi kita harus berterima kasih nih sama Haji Salihnya nih. Karena kalau bukan dia mungkin anak-anak Makassar nggak makan coto Makassar. Betul. Tak cuma coto, kekayaan Makassar yang bersumber dari kalangan bangsawan kemudian turun secara general menjadi bagian hidup masyarakat luas. Ada juga uang panai. Makassar berasal dari kata Mangkasara yang artinya mulia dan berterus terang atau jujur. Ini selaras dengan ungkapan Akana Mangkasara yang artinya berkata terus terang meskipun pahit dengan penuh keberanian dan rasa tanggung jawab. Nama Makassar sudah disebutkan dalam Pupuh 14 ayat 3 Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca pada abad ke-14 sebagai salah satu daerah taklukan Majapahit. Pada abad ke-16, Makassar menjadi pusat perdagangan di Indonesia Timur sekaligus menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. Pada 1 September 1971, Makassar berubah nama menjadi Ujung Pandang. Alasannya karena Makassar dianggap hanya merepresentasikan sebuah suku bangsa. Padahal, tidak semua penduduk kota Makassar adalah etnik Makassar. Ujung Pandang sendiri adalah nama sebuah kampung dalam wilayah kota Makassar. Para budayawan, peneliti, dan akademisi protes. Mereka kemudian melakukan pengajian literasi dan sejarah kota Makassar hingga pada 13 Oktober 1999, nama administratif Kota Angin Mamiri kembali menjadi Makassar. Makassar hari ini adalah kota terbesar di kawasan Indonesia Timur dan kota besar nomor 4 se-Indonesia. Luas wilayah Makassar tercatat 175,77 km persegi atau 0,38% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Batas geografi Makassar ditandai dengan keberadaan Selat Makassar di barat, Kabupaten Goa di selatan, dan Kabupaten Maros di utara dan timur. Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, simpul jasa angkutan barang dan penumpang, baik darat, laut, dan udara, serta pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan. Begitulah Makassar, menopang banyak daerah lain di sekitarnya, bahkan se-Indonesia. Abdi Mahesa. Siap. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah Kak, lama juga baru ketemu Di. Iyalah, terakhir itu waktu
waktu wisuda. Oh iya. Kita saya kira. wisuda tanggal 29 September. Tapi kok angkatan berapa? Saya 2 tahun di bawah Bang. 2 tahun. Saya kan 2014. Saya 2016. Pusat. Tapi filologi itu apa? Filologi itu Bang secara umum ya adalah studi atau kajian sejarah budaya yang objek atau sasaran utamanya itu kan adalah manuskrip-manuskrip atau naskah-naskah. Oke, berarti filologi ini tidak lepas dari budaya. Ya, Nah, banyak yang sampai keluhkan soal brand kita tentang uang panai, Abdi. ya. Sebenarnya uang panai itu apa? Sekarang ini kan saking booming-boomingnya dan viral-viralnya ya orang membangun prestis dengan uang panai. Sebenarnya panai ini dalam bahasa Bugis disebut dengan duit menre atau dalam bahasa Makassar disebut dengan doi panai. Doi panai. Ini sebenarnya adalah tradisi pra-Islam. Sebelum Islam masuk, biasanya raja-raja terdahulu memberikan semacam seserahan Oke. kepada pihak perempuan yang dianggap memiliki nilai atau kasta sosial yang tinggi, entah itu Oke. bangsawan atau semacamnya. Biasanya uang panai ini di masa lampau itu tidak berupa uang, tetapi berupa harta benda, berupa emas, berupa properti-properti berupa sawah. Namun seiring dengan berjalannya waktu ketika terjadi Islamisasi, ada yang namanya mahar. Oke. Mahar inilah yang menjadi salah satu syarat utama perkawinan. Dan di mana panai yang tadinya sebagai syarat utama menjadi syarat pelengkap. Nah, itulah sekarang yang seolah-olah masyarakat hari ini menjadikan uang panai itu sebagai hal yang paling utama. Bahkan perkawinan tidak bisa terjadi ketika Kalau tidak ada uang panai. betul Padahal sekali. syarat utama perkawinan itu adalah mahar. Yang kita lihat bahkan menurutku sudah ada pergeseran Ya. yang lebih parah karena sudah ada standar harga. Ya. S1 berapa, sudah S1 haji berapa. Apakah dokter, Apakah bagaimana dokter? wajahnya, Ya. bagaimana keluarganya. Betul. Itu kan bergeser. Bangsa kaya tadinya ini uang panai sebagai bentuk penghormatan, sekarang dijadikan sebagai ajang gengsi. Ajang gengsi. Bahkan kasarnya orang bisa sebut gagar uang panai ini terkesan kita jual anak, ya kan? Ya, seolah-olah perempuan itu jadi komoditas Betul. yang dieksploitasi karena campur tangan dari keluarga. Jadi ini yang perlu diluruskan sebenarnya tentang uang panai. Belum lama ini, di awal Juli 2022, Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan menerbitkan fatwa tentang uang panai. Fatwa ini menarik karena merefleksikan beberapa masalah sosial yang dipicu uang panai. Saya menemui Sekretaris Umum MUI Sulawesi Selatan, Muammar Bakri, untuk bertanya-tanya perihal fatwa panai ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, senang sekali saya bisa langsung ketemu dengan Ustadz. Kebetulan dari MUI, Kidi, Ustadz. Iya. Iya, karena saya kan anak muda yang sekarang lagi berjuang sekali kodong ini, kumpul uang panai. Terus alhamdulillah kemarin sempat kan viral sekali tuh di Instagram apa begitu Pak, soal fatwa MUI, soal uang panai begitu Pak. Tuh, itu kan angin segar untuk kita-kita ini kodong. Sudah baca fatwanya? Ini justru saya yang mau nanya-nanya ini Pak, untuk Iya. lebih jelasnya begitu Pak, isi fatwanya itu apa-apa sebenarnya itu Pak. Jadi secara umum uang panai itu sebagian anak muda meresahkan Iya. dengan tingginya standar uang panai, maka banyak masyarakat yang meminta kejelasan posisi hukum uang panai itu. Fatwa ini sebenarnya tidak mengikat dalam bentuk nominal, cuma memang inti dari fatwa itu bagaimana prinsipnya memudahkan. Iya. Jadi anak muda jangan sampai dipersulit gara-gara uang panai. Betul. Akhirnya banyak yang istilah jomblo ya, Lolo bangko. lolo bangko, Lolo jadi bangko. tidak laku. Iya. Lakinya, perempuannya juga kasihan lama menunggu Iya. karena calonnya masih ngumpul uang panai. Pada prinsipnya fatwa ini tidak melarang, bahkan sebenarnya ini kearifan lokal budaya Bugis Makassar Iya. yang sesungguhnya ada nilai-nilai yang dikandung dari pesan keagamaan. Karena Nabi sendiri menyatakan bahwa kalau kalian melakukan walimah, pesta, Iya. hendaklah dihadiri oleh orang. Jadi sekalipun seekor kambing gitu. Nah, jadi uang panai ini kan
digunakan untuk resepsi Iya. di masyarakat kita ini. Iya. Nah. Tapi sebenarnya yang aslinya bagaimana itu, Pak? Ya, yang aslinya itu kan yang dalam Islam itu diperintahkan yang menjadi keharusan wajib dalam prosesi pernikahan itu adalah mahar. Mahar. Tidak ada penai gitu. Jadi sekalipun misalnya hanya mahar yang disiapkan oleh laki-laki, Iya. itu sudah sah. Nah, karena panai mungkin standarnya di Makassar playlistnya tinggi-tinggi, Ustaz. Makanya mungkin menurutku banyak nih yang kayak silariang begitu-begitu, Ustaz. Toh, padahal ya karena sudah saling cinta tapi tak tahan di uang panai begitu, Ustaz. Kalau bahas soal cinta, Ustaz, menurut tak dalam pandangan Islam itu seperti apa? Ya, jadi cinta itu kan urusan hati. Iya. Dan urusan hati itu anugerah dari Tuhan. Iya. Jadi cinta itu anugerah Tuhan. Suatu yang suci. Nah, jangan sampai itu dikotori dengan hal-hal yang sifatnya material. Ustaz, masalah cinta dan uang panai, Ustaz. Fatwa dari MUI itu kan membahas soal salah satu dampaknya tentang dampak sosial dari uang panai ini, Ustaz. Itu sebenarnya penjabarannya seperti apa, Ustaz? Ya, ini memang karena tingginya uang panai, akhirnya banyak frustasi. Ya. Nah, inilah yang perlu edukasi masyarakat. Karena banyak frustasi, kadang-kadang ya ada yang ambil jalan pintas. Misalnya Silariang. silariang, itu Iya. kan tidak benar itu. Iya. Kemudian mencuri, yang terjadi baru-baru ini kan. Iya. Setelah nikah diambil sama polisi. Ternyata uang panai itu dari hasil curian. Waduh. Menipu. Iya. Pinjam-pinjam uang, Pinjam-pinjam banyak, Ustaz. pakai rentenir apa segala macam. Iya. Kan kasihan. Gejolak sosial ini juga besar dampaknya. Iya. Kalau terlalu tinggi uang panai. Nah, kadang-kadang juga uang panai itu ada prestise ya. Disebutkan misalnya uang panai ini 300 juta padahal hanya 25 juta misalnya. Oh iya, Nah, itu sering. kan namanya pembohongan publik juga. Itu enggak apa-apa atau bagaimana, Nggak Ustaz? boleh lah. Jadi Oke. nggak ada keberkahan gitu. Kalaupun misalnya tidak mau sebutkan karena taruhan, dan bilang saja sesuai dengan kesepakatan. Oh iya, jadi jangan ada bohong begitu, Tak ada Ustaz. pembohongan namanya. Iya, tapi kan rata-rata yang bohong seperti itu untuk jaga gengsi gitu-gitu, Nah, Ustaz. makanya salah satu umpamanya keberkahan satu rumah tangga itu dimulai dari awal. Nah, dampak sosialnya salah satunya itu Ustaz, toh karena bisa sampai terjadi kasus-kasus silariang gitu, Ustaz. Kalau budaya kan siri ini kalau misal ada kasus-kasus silarian, tapi kalau dari pandangan Islamnya, Ustaz, soal kawin lari itu seperti apa? Jadi silariang itu ya mungkin diawali dari karena merasa malu, Iya. maka dibawa lari itu perempuan. Iya. Itulah namanya silariang. Silariang. Budaya ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Islam. Kenapa? Karena seorang perempuan itu tidak boleh nikah, apalagi lari dari rumah, tinggalkan orang tua wali. Iya. Ya, dan konsep Islam itu nanti dinamakan nikah kalau yang nikahkan itu walinya. Kalau orang tuanya masih ada, tidak boleh dia dinikahkan oleh siapa-siapa. Karena milik perempuan itu milik orang tuanya gitu. Nanti orang tuanya menyerahkan anaknya, ya baru silakan halal. Tapi di sisi lain, karena orang tua ini, keluarga ini merasa malu dengan dibawa lari anaknya, dia juga merasa siri. Makanya biasa itu badi anunya. Iya. Badi, Iya. badi itu. Iya, jalan Yuk. iya. Nah, kapan-kapan ditemukan kau mati itu taruhannya itu. Iya. Kau bawa lari anaknya orang, mati taruhannya. Waduh. Nah, itu namanya siri. Itu pelanggaran hukum berat Oke. di masa lampau. Dan juga mungkin di masa sekarang itu sanksi sosialnya sangat besar kalau orang berbicara silariang. Bahkan menjadi suatu nilai yang sangat tabu karena pantang orang melakukan silariang. Karena pada masa lampau sanksinya sangat besar. Jadi silariang itu kayak kawin lari. Oke. Anak gadisnya itu dibawa lari. Entah bapaknya, entah saudara perempuan itu, entah pamannya itu wajib melakukan apa yang siri. Apa intensi? Mapa teto siri, dia menegakkan sirinya mencari siapa laki-laki itu dan dia harus membunuhnya. Dan juga saya melihat bahwa kenapa uang panai ini sebagai bentuk penghormatan, karena perempuan Makassar itu dikenal dengan kelebihannya. Ya, apa itu? Tunai rikana kananna, Oke.
tutui ri panggaukanna, baji ampena halus upaggaukanna. Tunai ri kanan-kanan nah. Dia sopan dalam bertutur kata. Tutui Tutui panggaukang. panggaukang. Artinya dia sangat sopan dalam berperilaku. Hmm. Baji ampena, sangat mulia Perbuatannya? Oke. Halus upaggaukanna dan sangat terpuji segala yang dia kerjakan. Makassar terdiri dari 4 suku mayoritas. Suku-suku itu adalah Makassar, Bugis, Mandar, dan Toraja. Dan perihal adat tradisi, jadi sangat penting bagi masyarakat yang masih memegang konsep siri, yakni sebuah konsep kesadaran hukum dan falsafah yang dianggap sakral. Saking sakralnya konsep siri ini, banyak orang Makassar yang menganggap tak ada tujuan atau alasan hidup yang lebih tinggi daripada menjaga siri atau harga dirinya. Maka, tak ada yang sepele dalam urusan adat Makassar, entah itu panai ataupun silariang. Halo teman-teman. Halo kakak. Apa kabar? Baik. Senang sekali loh saya ketemu sama siapa nama tak? Wira kan dah. Wira, karena sependeritaan. Pacaran. Iyalah. Iyalah. Sudah berapa lama? Sudah mau hampir 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Sudah 2 tahun. Hampir 2 tahun. Oke. Kalau saya sih kerja di ini kali apa namanya, salah satu perusahaan rokok, tapi enggak mesti saya sebut lah. Salah satu perusahaan rokok internasional itu. Tapi paling juga sampingan itu ambil job kayak jadi freelance begitu. Kalau saya kerja di salah satu bank. Kakak. Jadi sampingannya tuh kayak ambil bagian entertain aja, kayak model, makeup gitu kan. soal uang panai, bagaimana menurutmu itu, In? Kalau uang panai di Sulawesi kan nggak asing lagi kan. Maksudnya itu kayak udah dari turun temurun juga. Sudah jadi adatnya kita. Iya, jadi sudah jadi adat kan harus wajib kan. Kalau di Makassar tuh uang panai. Jadi kalau nggak ada uang panai itu kayak bukan Bugis banget gitu loh. Kalau dari saya sih paling iya sih, emang kan itu namanya itu wajib ya untuk adat masing-masing. Iya. Tapi kita lihat dulu perjuangan si laki-lakinya. Kita Ini keresahannya kita kan. Iya. Betul. kita lihat Sama, kita lihat dari laki-lakinya dulu sampai di mana nih perjuangannya nanti Kak. Iya. Sampai di mana perjuangannya. Misalnya kalau emang dia sudah berusaha semaksimal mungkin, udah saya mentok sampai di sini aja. Udah nggak bisa. Kalau dipaksain lagi ya udah paling ketika setelah nikah nanti ini ya bakalan ribet lah. Kita mungkin bakalan ngutang kiri kanan lah, bayar utang kiri kanan lah. Kalau kita paksain ya Kak ya. Tergantung dari orang tua sih. Tergantung dari orang tuanya lagi. Wira, kita sama-sama laki-laki dan sama-sama berjuang sekarang untuk uang panai. Kalau dari kau Wira, mungkin ada strategimu mungkin yang bisa kita sharing-sharing begitu? Enggak, kalau saya sih kan paling kalau mengandalkan kayak gaji pokok tuh dari perusahaan ini kan memang terus terang saya kayaknya agak susah. Jadi itu paling saya ngambil jadi freelance gitu kalau ada job-job yang lain jadi sampingan gitu. Kalau kita cuma mengandalkan gaji ya itu aduh susah. Lama, apalagi Pak, UMR-nya kita kan tidak tinggi-tinggi sekali. Hitunglah misal 2,3 lah misal toh. 2,8. Jadi kalau mintanya 200 juta panai toh mana berapa lagi tahun kita bekerja ya Allah. Iya, mana lagi sundrang kan aduh. Iya. Sundrang kan mobil, tanah, rumah. Iya. Aduh, Kalau misal keluarganya minta Tamiya, tidak ada masalah. Kalau mobilnya ya Allah. Kalau Tamiya biar 10 bisa, biar 100 bisa. Kalau Tamiya jadi minta. Iya. Tapi sebenarnya kan perannya si In juga ini penting untuk kasus begini ya kan. Bagaimana biar Penting Innya banget. bantu ngomong misal. Itu tergantung sih Kak, kan misalnya kan itu uang panai kan dilihat dari seberapa besar usahanya laki-laki. Kalau saya lihat laki-lakinya udah berusaha sebisa mungkin kan, ya pastilah kami lulu sebagai perempuan. Gimana ya, jadi kayak kita kesannya nanti kalau laki-lakinya minta nggak direpotin atau apa segala macam kan kita dipandang enteng tuh sebagai perempuan, ya kan? Nah di situ tuh yang ada namanya uang panai. Tapi tergantung lagi Kak, itu sih kembali dari keluarganya. Kalau pribadi mungkin keluarga saya nggak terlalu keras sih. Daripada kita salah-salah di luar, nanti hamil di luar nikah kan, kan kebanyakan kalau misalnya perempuan gitu kan, nanti larinya jadi gitu. Paham.
Wira, Iin, kalian kan pacaran sudah 2 tahun begitu, dan 2 tahun kan bukan waktu yang singkat. Pasti sudah ada pembicaraan. Ada minta sih maksudku dari Iin begitu, estimasi uang panai yang mungkin harus Bro Wira ini penuhi. Oke. Kalau dari saya kan tadi kalau dari Iin itu memang belum ada estimasi. Belum ada, oke. Tapi saya yang estimasi sendiri. Mengira-ngira, melihat situasi yang ada, betul. diperkirakan. Oke. Saya estimasi sendiri ya. Yang pertama tadi kembali yang dibilang Iin, ya dia S1. Itu otomatis nggak mungkin di bawah 100. Nah, yang kedua itu ya dari sisi keluarganya lah. Strata keluarga. Strata keluarganya. Itu orang tuanya ini tuh kan dia bekas anggota dewan ya kemarin di sini. Itu tambah susah itu. Oke. Otomatis semua oke lah kalau misalnya orang tuanya ingin oke sekian, tapi belum tentu keluarganya. Keluarga yang lain yang mau. Saya kalau dari sudut pandang orang tua kayaknya tidak memberatkan seperti itu ya, kayak Tidak memberatkan dan tidak merendahkanku iya. begitu ya. Kurang Iya, lebih ya. kayak Iya gitu kan. Iya. Tapi kan dari sisi keluarga saya tuh, keluarga besar. Oke. Kan udah ada berapa tuh yang nikah. Otomatis pasti dibilang, Masa dia segini? iya baru- masa dia segini, kok kamu segitu? Kan saya pernah ditanya tuh, cari laki-laki yang baik. Oke. Kalau bapak, kalau mama cari laki-laki yang banyak uangnya. Selain sepupu, kau berapa bersaudara itu? Saya ada 3 bersaudara, Cewek? laki-laki. Laki-laki semua. Laki-laki semua. Oke. Nah, ibu tuh bilang, berarti nanti kalau ada uang panennya Iin, nanti uang panennya setengah taruh di adiknya, investasi. Ya, selalu Adiknya. begitu. Gitu. Ya. Kan gitu. Turun ke adiknya laki-laki, Iya. kan laki-lakinya lagi dikumpulkan uang gitu kan. Iya, Tuh. subsidi silang. Iya gitu, seperti begitu. Bagus memang ada di subsidi Iya. silang. Tapi ada nggak sih maksudku cerita-cerita mungkin kan ini lagi proses menuju ke sana ini. Entah ada nggak? Maksudnya kok dapat kabar atau ceritanya temanmu yang punya pengalaman yang lebih buruk dari kita bertiga? Oh banyak. Yang ujung-ujungnya tuh kayak lari, kawin lari ya kan. Oke. Kayak seperti gitu, atau istilahnya kayak hamil di luar nikah dulu, terus nikah, Iya. kan biasa gitu. Banyak. Kayak bukan cuma 1-2 sih Kak, kayak itu udah lumrah gitu di sini, kayak udah banyak. Soal uang panai kan banyak sekali nih kasus. Ada mungkin keluarga yang tak kalah tidak nak kasih nikah anaknya. Ada yang begitu, tak kalah tidak nikah karena standar yang dia mau sama laki-lakinya tidak terpenuhi. Mungkin yang paling sederhana, Jadi istri adatnya kita kedua. silariang gitu. Wira, ada enggak? Maksudku, ya ini sekedar, kan belum tentu terjadi juga toh. Cuman sempat dah sih berpikir kalau misal nanti ternyata mentok silariang deh. Kalau saya pribadi terus terang nggak ada di pikiran. Jauh sekali itu, jauh. Ada juga pesan dari ibu toh, walaupun kita dari keluarga sederhana itu, jangan, kita tetap punya harga diri di keluarga. Dia bilang, kita tetap jaga harga diri. Otomatis keluarga malu, siri. Apalagi dari keluarga perempuan juga pasti. Tahu lah kalau adat di Makassar, kalau silariang itu didapat, otomatis kalau dia si perempuannya punya saudara laki-laki, otomatis kita sikat sama saudara laki-laki. Harus pasti begitu. Begitu, adatnya kan di sini. Iya, karena siri keluarganya dia juga toh. Setelah tahu minimal angka begitu dari Wira sama ini kan, kita mengacu lagi ke beberapa kasus soal uang panai yang viral begitu, yang Gene Ponto kemarin 2,5 M, Pinrang baru-baru 5 M. Itu kan langsung jadi buah bibir tuh di kalangan-kalangannya kita ini yang lagi berjuang uang panai begitu. Menurutmu relevan gak sih uang panai untuk sekarang? Kalau menurut saya tidak relevan. Kenapa? Karena kalau misalnya dipatokin harga sebegitunya ya kan. Kan kalau misalnya dipatokin sebegitu kan pasti laki-laki banyak yang minder tuh. Iya. Banyak mundur. Otomatis cewek Sulawesi nggak laku dong. Iya. Paling cari yang di luar kan. Iya. Seperti gitu. Jadi kayak kalau misalnya udah mau nikah ya udahlah nikah aja kan, semampunya kita berapa. Yang penting acara. Yang penting resmi, yang penting kita halal gitu aja sih Kak menurut saya.
masalah uang panai itu dia kasih up sampai 5M itu biar dia bisa viral kah begini. Dia bisa cari nama di orang lah. Ini wih, kalau menurut saya itu dia cuma mau cari nama. Oke, Iya, biar sampai- dibahas, biar jadi bahan gosip. Jadi bahan gosip Ya begitu. kan bangga kan orang pasti bilang, ih panaiku segini, panaiku kan bangga kan sebagai perempuan. Kalau- Tapi di sisi lainnya kayak gitu, dampak-dampaknya kayak perempuan Sulawesi tuh kebanyakan nggak laku, say. Jadi kayak kasihan aja kita yang di sini, kalau misalnya keluarganya seperti gitu. Misalnya nih, Iya. saya sebagai orang tua, Oke. kalau misalnya saya punya anak perempuan, lantas laki-lakinya mau serius ya udah dikawinin aja daripada terjadi hal-hal yang nggak diinginkan gitu loh. Oke. Iya. Jadi, ya mungkin kita ini yang lagi berjuang soal uang panai ini kan maksudku punya begitu kesimpulan, begitu harapan soal uang panai ke depannya. Kira-kira nanti kalau misalnya betul kau punya anak misalnya ini, apakah kau akan tetap melanjutkan tradisi keluarga yang dengan tante-tantenya apa semua masuk-masuk atau bagaimana? Oh, kalau saya pribadi enggak. Tidak sama melanjutkan. sekali? Tidak sama sekali. Kan nggak bisa tuh dihapuskan uang panai di Makassar. Mau seberapa lama pun itu nggak bisa. Iya, karena itu udah ada. adat, udah melekat di diri perempuan tuh. Oke, ya semoga lah angkat-angkatan kita ini Iya, yang iya. lagi berjuang, ya. semoga nanti kita bisa ubah mindset seperti ini. Iya, betul. Iya kan? Ya, persepsi masyarakat tentang panai ini bergeser karena pertama itu adalah kebutuhan belanja yang cukup banyak. Oke. Sekaitan dengan perkembangan dalam konstelasi perekonomian di Indonesia. Jadi terjadi ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin, seperti itu. Apalagi di era sekarang itu kan panai ini dianggap sebagai salah satu jalan untuk mencapai gengsi secara cepat, secara instan. Ketika di masa kerajaan itu, panai itu sebenarnya bernilai sompah. Sumpah. Sompah itu sama dengan mahar. Oke. Mahar itu dibawa pada waktu akad nikah. Kan di Sulawesi Selatan, masyarakat Bugis Makassar mengenal stratifikasi sosial. Oke. Perempuan bangsawan itu pantang untuk menikah dengan orang yang kelas di bawahnya. Oke. Orang biasa pada awalnya. Tetapi ketika orang itu memiliki kekayaan materi, dia bisa meminang dengan perempuan bangsawan itu dengan istilah mengali darah. Mengali darah itu adalah membeli darah dengan bilangan ringgit, sekian ringgit, banyaknya ringgit dan juga emas yang dia hantarkan. Karena itu juga media berperan di balik itu. Televisi, telekomunikasi kan berperan. Nah, ada suatu pergeseran bahwa ketika anaknya ini mendapat panai sekitar katakanlah 100 juta, Oke. adiknya harus lebih dari itu. Betul. Dan saya pernah dengar Bang Is Pusakati itu membahas soal Lagaligo di podcast Naik Kelas, Abdi. Dan saya awam kan soal Lagaligo. Iya. Lagaligo itu sebenarnya apa? Ya, Lagaligo itu secara harfiah berarti riwayat. Oke. Namun lebih populer dikenal sebagai genre sastra yang berkisah tentang dewa-dewa. Ini adalah karya sastra Bugis pra-Islam yang menggambarkan bagaimana kebudayaan, sosial, dan juga politik orang-orang Bugis di masa lampau yang bersumber dari dimensi keagamaan dan spiritual saat masyarakat Bugis belum menjadi seorang Muslim. Nah, Lagaligo ini dianggap sangat menarik karena menjadi epik mitologis terpanjang di dunia yang pada tahun 2011 kemarin oleh Indonesia dan Belanda mendaftarkannya sebagai Memory of the World Di UNESCO. di UNESCO sebagai ingatan dunia. Inilah yang menjadi suatu kebanggaan, menjadi salah satu prestis yang menegaskan bahwa kita orang Bugis dan orang Makassar ini memiliki pencapaian yang sangat tinggi dan sangat revolusioner di masa lampau, dengan salah satu buktinya adalah karya literasi yaitu Lagaligo. Pouring the concrete, tearing down the trees, getting worse, getting worse, getting worse. The more blue skies up high, the rockets fly and fight, getting worse, getting worse, getting worse. Dengan kitab
terpanjang di dunia ini, tapi isinya apa-apa saja sebenarnya itu. Isinya sangat kompleks, bahkan menurut ahli dianggap sebagai ensiklopedia orang Bugis di masa lampau. Ensiklopedia Iya, orang Bugis di masa luar lampau. biasa. Oke. Ia berisi tentang syair romantisme, syair patriotisme, hubungan spiritual, bahasanya bahasa kuno, arkais istilahnya. Sudah tidak ada lagi penuturnya. When we take our time to see all around us, nature works, nature works, nature works. Whistles past my ears, close my eyes, lose fears. Nature works.